Shalom, salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai 32. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita seperti ini. Pada suatu hari, seorang tukang memanjat gedung yang sangat tinggi karena dia ingin memperbaiki atapnya yang bocor. Ketika sampai di atas itu, dia baru sadar. Ternyata dia lupa membawa paku. Akhirnya dia memanggil temannya yang di bawah untuk membawa paku itu ke atas. Tetapi temannya yang ada di bawah tidak mendengarkan suaranya. Kemudian dia berteriak semakin kuat memanggil temannya yang ada di bawah. Dan tetap saja temannya yang di bawah tidak mendengarkan dia. Tetapi dia tidak kehabisan akal. Dia mengambil koin kecil dari dalam kantongnya lalu menjatuhkannya tepat di atas kepala temannya. Akhirnya koin itu mengenai kepala temannya dan membuat ia meringis kesakitan, dan pada akhirnya dia menoleh ke atas. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini mengajarkan kita bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tetapi menyadarkan kita bahwa kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Karena sering sekali saat kita berada di atas, hidup kita di puncak karir, keuangan lancar, banyak di antara kita yang tidak mau datang kepada Tuhan. Sebaliknya, saat kita memiliki banyak pergumulan, banyak cobaan, banyak masalah, saat itulah kita banyak berseru
meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena itu sesungguhnya penderitaan adalah sebuah kelas yang mengajarkan kita agar kita selalu datang kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana orang-orang yang sedang berlayar mengarungi lautan yang luas itu. Orang-orang yang berlayar pasti akan menghadapi badai, angin, dan ombak yang besar. Kita bisa membaca di dalam teks ini. Ketika terjadi angin badai, terjadi pula lah ombak yang sangat besar. Kapal mereka terguncang, bergoyang ke kiri, ke kanan. Demikian juga mereka yang ada di dalam itu. Tidak hanya berguncang, tidak hanya tergoyang, tapi mereka juga mengalami ketakutan. Jiwa mereka hancur, tubuh mereka menderita di dalam kapal itu. Mereka kesakitan, meringis. Sekaligus mereka ketakutan besar karena ancaman kematian sudah ada di hadapan mereka. Di tengah-tengah ombak dan situasi yang besar saat itu, pikiran mereka hanya tenggelam dan mati di dalam lautan luas. Sama seperti kita, ketika kita menaiki pesawat terbang, di tengah perjalanan ada turbulensi yang besar, pasti kita ketakutan, cemas, dan panik menghadapi. Karena kita takut jika pesawat itu jatuh dan kita juga mati di dalamnya. Namun kita belajar dari teks ini bahwa orang-orang yang di dalam kapal itu, saat kapal mereka terguncang, bergoncang karena ombak yang besar, saat mereka mengalami situasi krisis pada saat itu malah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru di sini bukan hanya berteriak minta tolong, tetapi mereka sadar pada situasi yang besar saat itu hanya Tuhanlah pengharapan dan pertolongan mereka. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan mendengarkan doa mereka. Tuhan mendengarkan jeritan mereka. Maka Tuhan membuat angin itu tenang dan gelombang itu pun diam. Maka akhirnya segala ketakutan mereka, kecemasan mereka menjadi hilang. Karena Tuhan bertindak berkuasa pada saat itu. Maka dalam teks ini kita mempelajari dua hal. Yang pertama, Tuhan itu mendengarkan seruan umatnya. Di dalam Yeremia 9:29 ayat 12 dikatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu." Inilah janji Allah kepada orang-orang yang percaya bahwa setiap umatnya, anak-anaknya yang berseru kepadanya, Tuhan mendengarkan setiap seruan dan doa kita. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu, mari kita berseru kepada Tuhan. Saat kita mengalami kesusahan, pergumulan, ingatlah untuk selalu berseru kepada Tuhan. Lalu yang kedua, teks ini juga mengajarkan kita bahwa Allah itu berkuasa atas segala hal. Bahkan kuasa alam ini pun tunduk pada kuasa Allah. Ini yang membuktikan bahwa Allah itu berkuasa dan sangat besar. Kita masih ingat cerita yang mirip dengan ini ketika Yesus meredakan angin badai, ketika dia berlayar bersama murid-muridnya. Saat itu Yesus menunjukkan kepada murid-murid
bahwa Yesus berotoritas pada alam dan juga pada hidup mereka. Nah, ini yang dirasakan oleh teks orang-orang yang ada di dalam teks ini, bahwa sungguh pertolongan Allah itu sangat besar. Allah yang maha besar itu, Allah yang maha murah itu, itulah yang membebaskan mereka, yang menuntun, menyelamatkan mereka sampai kepada pelabuhan. Maka sesungguhnya inilah yang disebut pada ayat kedua. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ini sesungguhnya yang mereka lihat. Mereka melihat perbuatan pekerjaan Allah yang dahsyat pada saat itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini sesungguhnya adalah hidup yang juga berlayar. Kita sedang berlayar mengarungi samudra yang luas. Dan percayalah, ketika kita berlayar, ada ombak-ombak besar, ada pergumulan yang besar yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Karena sesungguhnya penderitaan, tantangan itu adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak boleh lari dari pergumulan dan penderitaan. Tetapi bagi kita adalah kita perlu kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan dan ombak besar yang kita alami dalam hidup ini. Maka ketika pergumulan itu datang kepadamu, ketika persoalan itu datang kepadamu, jangan lari ke sosmed, tapi larilah dan datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat orang yang benar untuk mendengarkan cerita pergumulan kita. Dan berserulah kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan itu mendengarkan setiap pergumulan kita. Dan di dalam teks ini kita juga melihat ketika mereka dibebaskan, ditolong oleh Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan, akhirnya mereka pun memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah orang banyak. Dimanapun mereka berada, mereka sampaikan itu. Karena inilah sesungguhnya respon orang yang berterima kasih atas pertolongan, atas perbuatan, dan atas karya Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, maka tunjukkanlah perbuatan Tuhan yang ajaib itu melalui hidup kita. Jadilah orang yang baik, jadi berkat kepada siapa saja. Bahkan kepada orang-orang yang mungkin dianggap lemah, kecil, jadilah berkat kepada dia. Atau dimanapun kita berada, jadilah menjadi penolong bagi sesamamu. Jadilah berkat di gerejamu. Jadilah berkat di dalam rumah tanggamu. Itulah cara kita menunjukkan perbuatan Allah yang besar. Lalu yang terakhir, di dalam hidup ini kita pasti menghadapi penderitaan. Jangan takut, jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah kita lebih besar dari segala penderitaan kita. Allah kita lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Maka serahkanlah hidupmu, nyatakanlah impianmu dan harapanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang berkuasa itu menolongmu dan menyertaimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.